Terima Terima kasih. kasih. Perkenalkan, nama Nama saya Aida dari Fitriana Rahma dari dari AK AK 702. 702. Di sini Di saya sini saya akan akan menjelaskan menjelaskan mengenai bab bab 9 9 sistem sistem insentif. insentif. Pengertian Insentif insentif yaitu itu insentif insentif adalah adalah tambahan bahan imbalan imbalan atau atau dorongan dorongan yang yang diberikan diberikan kepada kepada seseorang seseorang atau atau pihak pihak tertentu tertentu agar agar lebih lebih semangat, semangat, produktif, produktif, atau atau melakukan melakukan sesuatu sesuatu sesuai sesuai dengan dengan tujuan yang tujuan yang diinginkan. diinginkan. Insentif Insentif adalah adalah hadiah hadiah atau atau bonus supaya orang supaya orang makin makin untuk termotivasi. termotivasi. Insentif Insentif keuangan, keuangan, insentif insentif keuangan itu keuangan itu ada ada beberapa. beberapa. Yang Yang pertama, pertama, kenaikan kenaikan gaji, gaji, kenaikan kenaikan insentif jangka jangka panjang, panjang, insentif insentif jangka jangka pendek, pendek, rencana rencana opsi opsi saham, saham, rencana rencana saham saham terbatas, terbatas, saham saham kinerja, kinerja, atau atau rencana opsi. yang Yang pertama pertama, kita kita akan akan membahas membahas kenaikan kenaikan gaji. gaji. Kenaikan Kenaikan gaji gaji adalah adalah bentuk insentif insentif finansial finansial yang yang diberikan diberikan perusahaan perusahaan kepada kepada karyawan karyawan sebagai sebagai penghargaan penghargaan atas atas kinerja, kinerja, loyalitas, loyalitas, atau atau peningkatan peningkatan tanggung jawab. jawab. Tujuan Tujuan dari dari kenaikan kenaikan gaji sebagai insentif insentif yang yang pertama pertama adalah adalah meningkatkan meningkatkan motivasi motivasi kerja. kerja. Jadi, Jadi karyawan karyawan terdorong dorong untuk untuk bekerja bekerja lebih lebih baik. baik. Yang kedua Yang kedua yaitu yaitu menghargai menghargai prestasi prestasi dan dan kinerja. kinerja. Biasanya Biasanya diberikan diberikan setelah setelah evaluasi evaluasi kinerja kinerja tahunan. tahunan. Selanjutnya Selanjutnya yaitu yaitu mempertahankan mempertahankan karyawan, karyawan, retensi retensi agar agar karyawan karyawan tersebut tersebut tidak tidak pindah ke pindah ke perusahaan perusahaan. lain. Selanjutnya Selanjutnya untuk untuk menyesuaikan menyesuaikan dengan dengan inflasi inflasi atau atau kenaikan kenaikan biaya biaya hidup. hidup. Selanjutnya kita Selanjutnya kita akan akan membahas membahas insentif jangka jangka pendek. pendek. Insentif Insentif jangka pendek pendek adalah adalah tambahan tambahan penghasilan yang penghasilan yang diberikan diberikan kepada kepada karyawan karyawan berdasarkan berdasarkan pencapaian pencapaian target target dalam dalam periode periode singkat. singkat. Biasanya Biasanya bulanan, bulanan, 3 bulanan, triwulan, atau atau tahunan, tahunan, atau atau kurang dari kurang dari 1 tahun. 1 tahun. Tujuan Tujuan dari dari insentif insentif jangka jangka pendek pendek adalah adalah untuk untuk mendorong mendorong pencapaian pencapaian target target cepat, cepat, meningkatkan meningkatkan produktivitas produktivitas dan dan kinerja kinerja tim, tim, memberikan memberikan penghargaan penghargaan langsung langsung atas atas hasil hasil kerja. kerja. Selanjutnya, untuk Selanjutnya untuk menyelaraskan menyelaraskan kepentingan kepentingan karyawan dengan karyawan tujuan dengan tujuan perusahaan. perusahaan. Contoh Contoh insentif insentif jangka jangka pendek ini pendek ini adalah adalah bonus bonus tahunan, tahunan, komisi komisi penjualan, penjualan, insentif insentif kinerja kinerja tahunan, tahunan, dan dan tunjangan tunjangan kinerja. kinerja. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu insentif insentif jangka panjang. Insentif jangka panjang adalah tambahan kompensasi yang diberikan kepada karyawan atau manajemen dengan periode pencapaian lebih dari 1 tahun. Biasanya 3 sampai 5 tahun. Tujuannya itu untuk mendorong kinerja berkelanjutan dan loyalitas. Tujuan insentif jangka panjang yang pertama, mendorong kinerja berkelanjutan, bukan hanya target tahunan saja ya. Menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemilik saham, menjaga loyalitas dan retensi karyawan, meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Contohnya, saham atau kepemilikan saham. Selanjutnya, yaitu rencana opsi saham. Rencana opsi saham adalah program insentif jangka panjang yang memberikan hak kepada karyawan atau manajemen
untuk membeli saham perusahaan di masa depan dengan harga tertentu dalam periode yang telah ditentukan. Artinya, jika harga saham naik di masa depan, karyawan bisa membeli dengan harga lama yang lebih murah dan memperoleh keuntungan. Rencana opsi saham ini tujuannya yang pertama untuk meningkatkan loyalitas karyawan kunci, menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, dan mendorong peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Terdapat kelebihan dan risiko. Kelebihan dari rencana opsi saham itu yang pertama adalah memotivasi peningkatan kinerja jangka panjang, tidak langsung membebani kas perusahaan, dan mengikat manajemen agar tetap bertahan. Resikonya yang pertama, jika harga saham turun, maka opsi tidak bernilai. Dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham lama. Selanjutnya, rencana saham terbatas. Rencana saham terbatas adalah program insentif jangka panjang di mana perusahaan memberikan saham kepada karyawan, tetapi saham tersebut tidak langsung bebas dimiliki karena ada syarat tertentu, misalnya masa kerja atau target kinerja. Jadi, saham baru benar-benar menjadi milik karyawan setelah melewati masa vesting, misalnya 3 sampai 5 tahun. Kemudian diberikan gratis atau dengan harga sangat rendah, mensyaratkan masa kerja tertentu dan pencapaian target kinerja. Jika syarat tidak terpenuhi, maka saham bisa hangus. Selanjutnya, rencana saham terbatas. Itu tujuannya yang pertama yaitu retensi karyawan kunci, yaitu agar karyawan yang dianggap penting oleh perusahaan itu tidak resign. Kedua, menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan nilai perusahaan jangka panjang. Kelebihan dan kekurangan dari rencana saham terbatas yaitu kelebihannya uh, lebih pasti bernilai dibandingkan opsi saham selama harga saham tidak lebih dari nol. Meningkatkan rasa memiliki terhadap perusahaan, mengikat karyawan dalam jangka panjang. Kekurangannya yaitu bisa menyebabkan dilusi saham bagi pemegang saham lama. Tetap bernilai meski kinerja kurang optimal. Selanjutnya, saham kinerja atau rencana opsi. Saham kinerja atau rencana opsi ini merupakan insentif jangka panjang, long term incentive atau LTI, yang dirancang untuk mendorong manajemen mencapai target strategis perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Pertama, kita akan membahas saham kinerja atau performance share atau performance share plan. Pengertiannya adalah saham kinerja adalah saham yang diberikan kepada karyawan atau manajemen hanya jika target kinerja tertentu tercapai. Biasanya dalam 3 sampai 5 tahun. Target bisa berupa pertumbuhan laba, ROE, ROA, peningkatan harga saham, EBITDA kumulatif, target strategis lainnya. Tujuannya adalah fokus pada hasil nyata dan terukur, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Kelebihan dan resikonya yaitu berbasis hasil, jadi lebih adil.
mendorong strategi jangka panjang. Jika target terasa terlalu sulit, maka akan demotivasi karyawannya. Penentuan KPI harus objektif. Contohnya yaitu seorang direktur diberi janji 10.000 saham jika dalam tiga tahun laba tumbuh 15% per tahun. Namun ternyata target tidak tercapai, jadi saham tidak diberikan. Rencana opsi saham atau stock option plan. Program yang memberi hak membeli saham di masa depan dengan harga tertentu atau exercise price setelah masa vesting. Tujuannya untuk mendorong kenaikan nilai saham, mengikat manajemen kunci, dan tidak langsung membebani kas perusahaan. Resikonya yaitu tidak bernilai jika harga saham turun, terus potensi delusi saham. Kemudian saya akan membahas tentang desain sistem insentif. Desain sistem insentif adalah proses merancang skema pemberian imbalan atau finansial maupun non-finansial agar selaras dengan tujuan strategis perusahaan dan mampu memotivasi karyawan untuk mencapai target. Tujuan dari desain sistem insentif ini adalah menyelaraskan tujuan individu dan perusahaan, meningkatkan produktivitas dan kinerja, menarik dan mempertahankan talenta, mendorong perilaku yang diinginkan perusahaan. Komponen utama dalam sistem insentif pertama yaitu penetapan tujuan atau goal alignment. Harus mendukung visi dan strategi perusahaan. Target harus smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Contoh target pertumbuhan 15% dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu penentuan indikator kinerja. Indikator kinerja KPI keuangan bisa berupa laba, ROE, atau penjualan. KPI operasional bisa berupa efisiensi, kualitas. Kemudian KPI perilaku bisa berupa kepemimpinan dan teamwork. Selanjutnya jenis insentif, insentif jangka pendek, contohnya bonus atau komisi. Sedangkan insentif jangka panjang, contohnya opsi saham, saham kinerja, dan saham terbatas. Struktur pembayaran itu tetap atau variabel, presentasi dari gaji, dan skema bertingkat. Jadi semakin tinggi kinerja, maka semakin besar insentifnya. Komponen utama dalam desain insentif selanjutnya yaitu aspek keadilan dan transparansi, yaitu adil antar jabatan. Kriterianya jelas dan terukur dan tidak menimbulkan konflik internal. Jadi kesimpulannya adalah desain sistem insentif yang baik itu harus selaras dengan strategi perusahaan, jelas dan terukur, adil dan transparan, mendorong keberlanjutan, bukan hanya hasil cepat.